Halo sobat semuanya, perkenalkan aku Tari Marhati Pangaribuan. Kali ini aku akan membahas tentang analisis fundamental. Hal ini dipelajari dalam analisis laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Noni Ardian SEMM. Berikut penjelasan tentang analisis fundamental. Analisis fundamental membedah laporan keuangan dengan strategi cerdas. Pondasi analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode investigasi keuangan yang memungkinkan kita membaca masa depan sebuah perusahaan melalui laporan keuangannya. Bayangkan kita sedang menjadi detektif keuangan, mengurai setiap angka dan menemukan cerita tersembunyi di balik deretan nominal dalam laporan keuangan tersebut. Adapun dokumen kunci dalam analisis ini yang pertama, neraca atau balance sheet yang memuat potret kesehatan perusahaan pada satu titik tertentu, menggambarkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua, laporan laba rugi atau income statement, memuat catatan pendapatan, beban, dan laba, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan uang, layaknya elektrokardiogram kinerja keuangan. Yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow statement, yang mana menjelaskan tentang pergerakan uang masuk dan keluar, menjelaskan likuiditas sesungguhnya, dan juga seperti peta aliran darah keuangan perusahaan. Adapun indikator kunci fundamental yaitu yang pertama ada rasio profitabilitas, di mana rasio mengatur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dalam rasio profitabilitas ada beberapa perhitungan. Yang pertama, return on assets atau ROE memiliki rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Sebagai contoh, laba bersih 100 juta, total aset 1 miliar, di mana perhitungan yang didapat yaitu 100 juta dibagi 1 miliar dikali 100% menghasilkan 10%, di mana hal ini berarti setiap 1 rupiah aset menghasilkan 0,10 laba bersih. Yang kedua ada return on equity atau ROE, memiliki rumus laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Sebagai contoh, laba bersih 100 juta, total ekuitas 500 juta. Perhitungannya 100 juta dibagi 500 juta dikali 100%, hasilnya 20%. Hal ini berarti setiap 1 rupiah modal menghasilkan 0,2 rupiah laba bersih. Ketiga ada net profit margin, memiliki rumus laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Sebagai contoh, laba bersih 100 juta rupiah, penjualan 800 juta rupiah. Perhitungannya 100 juta dibagi 800 juta dikali 100%, hasilnya itu 12,5%. Hal ini berarti setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan 0,125 rupiah laba bersih. Yang terakhir adalah yang keempat, gross profit margin atau GPM, memiliki rumus laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Contohnya laba kotor 400 juta, penjualan 1 miliar. Perhitungan GPM ini yaitu 400 juta dibagi 1 miliar dikali 100% yaitu 40%. Hal ini berarti setiap 1 penjualan menghasilkan 0,4 laba kotor. Kunci selanjutnya yaitu rasio solvabilitas, di mana rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dalam rasio ini ada 2, yaitu debt to asset ratio atau DAR, dan kedua debt to equity ratio atau DER. Yang pertama yaitu DAR, rumusnya yaitu total utang dibagi total aset dikali 100%. Contohnya, total utang 400 juta, total aset 1 miliar. Perhitungan yang didapat yaitu 400 juta dibagi 1 miliar dikali 100% menghasilkan 40%. Hal ini berarti 40% aset perusahaan dibiayai oleh utang. Kedua, DER atau DER, rumusnya total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. Contohnya, total utang berjumlah 400 juta, total ekuitas 500 juta. Perhitungan yang didapat yaitu 400 juta dibagi 500 juta dikali 100%.
menghasilkan 80%. Hal ini berarti utang perusahaan sebesar 80% dari modal yang ada. Selanjutnya ada rasio likuiditas, di mana rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya jangka pendek. Terdapat 3 rasio dalam hal ini. Yang pertama, current rasio memiliki rumus aset lancar dibagi utang lancar. Sebagai contoh, aset lancar 300 juta rupiah, utang lancar 200 juta rupiah. Perhitungan yang didapat yaitu 300 juta dibagi 200 juta, yaitu 1,5. Hal ini berarti setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 1,5 rupiah aset lancar. Kedua, ada quick ratio, memiliki rumus aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Contohnya, aset lancar berjumlah 300 juta rupiah, persediaan 100 juta rupiah, utang lancar 200 juta rupiah. Perhitungannya yaitu 300 juta dikurang 100 juta menghasilkan 200 juta, dibagi 200 juta, hasil akhirnya itu 1. Hal ini berarti setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 1 rupiah aset lancar tanpa persediaan. Yang ketiga ada cash ratio, memiliki rumus kas dibagi utang lancar. Contohnya seperti kas 50 juta, utang lancar 200 juta. Perhitungan yang didapat yaitu 50 juta dibagi 200 juta menghasilkan 0,5. Hal ini berarti setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 0,5 rupiah kas. Penjelasan selanjutnya yaitu standar industri untuk rasio-rasio keuangan yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, profitabilitas dalam perhitungan ROA, di mana lebih besar dari 55%, ROE lebih besar dari 15%, NPM lebih besar dari 10%, dan GPM lebih besar dari 30%. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas, di mana DAR-nya lebih kecil dari 50%, DER-nya lebih kecil dari 100%. Yang ketiga, likuiditas, karena rasionya lebih besar dari 2 kali, quick ratio lebih besar dari 1 kali, dan cash ratio lebih besar dari 0,5 kali. Selanjutnya yaitu tips praktis dalam analisis fundamental. Yang pertama, selalu verifikasi data dari sumber resmi seperti Bursa Efek Indonesia ataupun web dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, tidak hanya fokus pada angka, melainkan pahami narasi laporan yang ada. Yang ketiga, pertimbangkan faktor eksternal seperti ekonomi dan regulasi. Dan terakhir, tetap objektif dan hindari bias emosional pribadi. Sebagai penutup, filosofi investasi cerdas, analisis fundamental bukan sekedar menghitung angka, melainkan memahami cerita di balik angka-angka tersebut. Setiap peran keuangan adalah novel bisnis yang menunggu Anda membongkar misteri kesuksesannya. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih telah menonton. Semoga video yang aku jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye bye.